apakah kalau seseorang sembarang memviralkan bisa kena pidana dia? Kalau tidak ada dasar hukumnya yang berisi fitnah boleh, tapi Ya. kalau itu demi kepentingan umum, ya jadi kalau itu adalah kepentingan umum, kebenaran, maka ada alasan penghapusan pidana, maka orang Ya. itu tidak bisa dipidana, Bang Hotman. Oke, saya kasih contoh begini. Pernah datang seorang ibu ke Kopi Joni, Ya. ya ke saya. Dia memviralkan iparnya dia, karena iparnya ini tidak bayar utang. Langsung dia viralkan, dasar lu penipu kau Mr. Lee, gitu kan, ya, dipiralkan. Yang terjadi malah si kreditur ini yang berpiutang ini diadili pencemaran nama baik. Jadi apa nasihat Anda kepada rakyat kalau memviralkan itu harus gimana? Kalau memviralkan itu tentunya ada fakta dan kebenaran. Kalau ada hak hukum kita yang dirugikan, sedangkan yang mau diviralkan itu adalah orang itu sedang memperjuangkan hak hukumnya. Ya. Maka hukum bilang, ya ini harus dilindungi karena beritikat baik. Kecuali memang tanpa dasar yang berisinya fitnah, mengada-ada, tidak berdasarkan bukti dan tidak ada kenyataan. Tapi kalau perbuatan itu adalah dia ingin melindungi kehormatannya, Ya. melindungi dirinya, melindungi kepemilikannya dari hal yang sewenang dilakukan orang lain, maka itu ada alasan penghapusan dalam pidana. Itulah yang terjadi dalam diriku, kenapa medsos saya tidak kasih ke anak buah saya, karena kalau ada apa-apa aku yang masuk penjara. Dan kita akan melihat dulu grafis berikut ini, plus minusnya viral. Ya ini dia nih. Poin plus and minus dari no viral no justice. Satu, simbol kepedulian masyarakat terhadap ketidakadilan. Itu plusnya. Yang kedua, inovasi hukum untuk mengubah peruntukan medsos tak hanya sebagai alat memviralkan tapi juga edukasi. Ketiga, kegunaan daripada viral memperlancar dan mempercepat proses satu kasus yang lama terhenti. Jadi ada 3 kegunaannya. Minusnya apa? Minusnya tidak menjamin perlindungan hukum terhadap penyebaran informasi atau aib seseorang meskipun berasal dari sumber yang tidak jelas. Bisa melanggar pasal 40 Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Setuju Pak? Ada lagi mau ditambahkan Pak? Bapak ini sebagai ahli hukum pidana? Oh masih ada nih. Kelemahan dari viral menciptakan ketidakadilan baru di mana penegak hukum cenderung memprioritaskan penyelesaian kasus yang viral dibandingkan yang tidak. Jadi menjadi berakibat diskriminasi kasus. Putusan MK nomor 27 memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Bertentangan dengan pasal 282 Undang-Undang 45 yang menjadi hak setiap orang perlakuan equality before the law, ya. Artinya apa lagi? Ada minus ketiga. Jadi jadi viral itu bisa menimbulkan diskriminasi. Artinya kasus yang tidak viral dilambat-lambatin, yang viral langsung dikebut. Pendapat Bapak? Dari zaman Belanda udah jelas Bang Hotman. Pasal 310 ayat 2. Di luar di situ bilang ada fitnah, pencemaran dan segala macam. Maka di ayat 2-nya menyatakan dari itu bukanlah satu tidak pidana pencemaran nama baik jika itu dilakukan demi kepentingan umum. Menyampaikan kebenaran, ya kan yang tadi. Inilah yang disebut dalam hukum. Walaupun dalam undang-undang dikatakan perbuatan itu melawan hukum, tapi hilanglah sifat melawan hukum tadi. Karena ada kepentingan yang mau dilindungi. Dalam hal ini kepentingan orang-orang demi keadilan. Karena tujuan tertinggi daripada hukum itu adalah keadilan. Kalau ruang publik merasa ada satu ketidakadilan, bau yang tidak enak, pasti dong ada perlawanan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.